Tangannya bergetar hebat saat menyentuh bingkai perak di ruang terlarang itu. Bagaimana mungkin wajah pria yang dinyatakan tewas dalam kecelakaan pesawat 5 tahun lalu, kini justru terekam jelas dalam ingatan Dimas sebagai pasien malang yang membusuk di sudut bangsal rumah sakit jiwa? Ada cincin emas berinisial misterius, bisikan ketakutan tentang pembunuhan, dan tatapan dingin seorang CEO wanita yang tampaknya lebih memilih melindungi harga saham daripada mencari kebenaran tentang ayahnya sendiri. Di balik kemegahan korporasi ini, tersimpan skandal pembuangan orang tua yang terencana dengan sangat rapi. Apakah Aruna adalah korban pengkhianatan atau justru otak di balik hilangnya sang ayah demi sebuah warisan? Mari kita selami labirin konspirasi ini dari awal. Pagi itu, Dimas merasakan atmosfer yang berbeda di kediaman mewah milik Aruna, sang CEO teknologi yang dikenal bertangan besi. Di balik kemegahan dinding putih setinggi 4 meter itu, tersimpan kesunyian yang mencekam. Dimas, yang baru 2 bulan bekerja sebagai pembantu, diminta membersihkan ruang baca pribadi Aruna, sebuah tempat yang biasanya terlarang bagi siapapun. Saat jemarinya yang kasar menyapu debu di atas rak buku jati, ia menemukan sebuah bingkai foto perak yang tersembunyi di balik tumpukan dokumen tua. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Di dalam foto itu, seorang pria paruh baya tersenyum tipis. Wajah itu adalah wajah yang tidak mungkin ia lupakan. 3 tahun lalu, saat Dimas bekerja sebagai petugas kebersihan rendahan di Rumah Sakit Jiwa Dr. Kasih, ia sering memberi makan seorang pasien tanpa nama yang memiliki wajah identik dengan pria di foto ini. Kontroversi mulai merayap di benak Dimas. Mengapa Aruna, seorang wanita yang kekayaannya tak berseri, membiarkan ayahnya membusuk di bangsal kelas 3 yang bau kaporit? Apakah ini sebuah kesengajaan atau ada skandal yang lebih gelap? Dimas teringat pria tua di rumah sakit itu selalu memeluk sebuah cincin emas dengan inisial AK, sambil bergumam ketakutan tentang seseorang yang ingin mencuri nyawanya. Ketegangan antara rahasia yang ditemukan Dimas dan kehadiran Aruna, yang mengintimidasi akan segera memicu konfrontasi besar. Aruna masuk ruangan dengan tatapan sedingin es. Dimas dengan gemetar meletakkan kembali foto itu, namun matanya tak sengaja menangkap sebuah cincin emas di atas meja kerja Aruna, cincin yang sama dengan milik pasien di rumah sakit jiwa itu. Aruna menyadari arah pandang Dimas. Alih-alih marah, wanita itu justru tampak rapuh. Ia mengungkapkan bahwa ayahnya, Arditya Kusuma, dinyatakan tewas dalam kecelakaan pesawat 5 tahun lalu, namun jasadnya tak pernah ditemukan. "Saya melihatnya, Nona," bisik Dimas dengan suara serak. Ia menceritakan tentang pasien di rumah sakit jiwa yang selalu ketakutan setiap kali mendengar nama Kusuma. Pernyataan Dimas memicu badai emosi. Aruna marah, menuduh Dimas hanya mencari keuntungan, namun rahasia berlapis mulai terkuak. Aruna secara tidak sadar menikmati warisan ayahnya sementara ia menutup mata pada laporan-laporan aneh tentang penampakan ayahnya. Dilema moral muncul. Apakah Aruna benar-benar ingin ayahnya kembali, ataukah keberadaan ayahnya justru akan meruntuhkan kerajaan bisnisnya? Dimas menantang nurani Aruna, mempertanyakan mengapa cincin itu bisa kembali ke tangannya melalui seorang kurir anonim seminggu yang lalu. Aruna terpojok oleh kenyataan bahwa ada seseorang di lingkaran dalamnya yang mungkin sengaja membuang ayahnya. Aruna meraih kunci mobilnya dan memerintahkan Dimas untuk ikut ke rumah sakit tersebut. Perjalanan 1 jam menuju rumah sakit jiwa Dr. Kasih terasa seperti selamanya. Bau obat-obatan dan teriakan sayu pasien menyambut mereka. Di sana, di sebuah sudut taman yang gersang, duduk seorang pria tua yang tampak seperti bayangan dari pria di foto itu. Saat Aruna melihatnya, dunianya runtuh. Pria itu, Arditya, menatap Aruna dengan pandangan kosong, lalu tiba-tiba berteriak histeris, "Jangan ambil sahamnya. Jangan bunuh aku." Kebenaran yang tidak nyaman terungkap melalui catatan medis. Arditya dibawa ke sana oleh seorang pria yang mengaku sebagai pengacara keluarga dengan dokumen palsu. Aruna menyadari bahwa selama 5 tahun, ia telah dikhianati oleh orang-orang kepercayaannya sendiri. Kontroversi semakin dalam saat diketahui bahwa biaya perawatan rumah sakit itu dibayar secara rutin dari rekening rahasia perusahaan Aruna. Dimas berdiri di antara drama keluarga kaya ini, menyadari bahwa ia kini berada di tengah pusaran konspirasi korporat. Aruna memeluk ayahnya yang bau dan kurus, pemandangan yang sangat kontras dengan citranya sebagai CEO yang glamor. Di sini, nilai-nilai kemanusiaan Aruna diuji. Apakah ia akan membawa ayahnya pulang dan menghadapi skandal publik,
atau tetap menyembunyikannya demi stabilitas saham perusahaan? Arditya membisikkan satu nama ke telinga Aruna yang membuat wajah wanita itu menjadi pucat pasi. Nama tunangan Aruna sendiri. Aruna membawa ayahnya ke sebuah fasilitas medis rahasia, bukan ke rumahnya. Ia harus bermain cantik. Dimas kini bukan lagi sekadar pembantu, ia menjadi pelindung bagi Arditya. Dalam masa pemulihan, Arditya mulai mengingat kembali malam kecelakaan itu. Ternyata, kecelakaan itu disabotase, dan ia disuntik obat yang membuat ingatannya kacau sebelum dibuang. Ketegangan meningkat saat Aruna menyadari bahwa tunangannya, yang selama ini membantunya memimpin perusahaan, adalah otak di balik hilangnya sang ayah. Sebuah dilema moral yang menghancurkan. Aruna harus memilih antara pria yang ia cintai atau ayah yang baru saja ia temukan kembali. Dimas memberikan sudut pandang yang lugas, bahwa cinta yang dibangun di atas kebohongan adalah racun. Hubungan antara Dimas dan Aruna mulai bergeser. Aruna mulai bergantung pada kejujuran Dimas yang tanpa pamrih, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari kalangan sosialnya. Namun, rahasia Dimas sendiri mulai terancam, bahwa ia sebenarnya adalah anak dari salah satu buruh yang dipecat secara tidak adil oleh ayah Aruna bertahun-tahun lalu. Dimas memiliki motivasi awal untuk menghancurkan keluarga ini, namun kini ia justru terjebak dalam rasa simpati. Tunangan Aruna muncul di fasilitas rahasia itu dengan senyum licik, menunjukkan bahwa ia sudah tahu segalanya. Klimaks terjadi di ruang rapat dewan direksi. Aruna muncul tidak dengan blazer merah marunnya, melainkan dengan pakaian hitam berkabung, didampingi Dimas dan ayahnya yang berada di kursi roda. Pengungkapan itu mengguncang dunia bisnis. Tunangan Aruna berusaha memutarbalikkan fakta, namun Dimas memberikan bukti rekaman suara yang ia ambil saat membersihkan ruang baca dulu. Kemenangan Aruna terasa pahit. Perusahaannya hancur karena skandal, namun ia mendapatkan kembali ayahnya dan integritasnya. Di akhir cerita, Aruna melepaskan jabatannya sebagai CEO. Ia memilih hidup sederhana untuk merawat ayahnya di rumah yang lebih tenang. Kontroversi terakhir muncul ketika publik mengetahui bahwa sang mantan CEO cantik itu kini menjalin hubungan dengan mantan pembantunya, Dimas. Penyelesaian cerita ini memberikan makna bahwa kebenaran seringkali ditemukan di tempat yang paling kotor dan melalui orang yang paling kita anggap rendah. Dimas, yang awalnya datang dengan niat balas dendam, justru menjadi kunci pemulihan keluarga yang pernah menyakiti keluarganya. Mereka tidak hidup mewah seperti dulu, namun mereka hidup tanpa rahasia yang menghantui. Di taman rumah baru mereka, Arditya akhirnya mengingat nama Dimas dan tersenyum, memberikan restu yang tak terucapkan bagi mereka berdua. Setelah badai pengkhianatan yang meluluhlantakan kekuasaan dan nama besar, Aruna akhirnya menemukan ketenangan sejati di balik kesederhanaan. Ia melepaskan mahkota CEO demi merawat sang ayah yang sempat terbuang, sementara Dimas kini berdiri di sisinya bukan lagi sebagai pelayan, melainkan sebagai belahan jiwa yang membuktikan bahwa cinta tak mengenal kasta. Hikmah utama dari kisah ini adalah bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap, seketat apapun kita berusaha menguburnya di bawah tumpukan harta dan kekuasaan. Cerita ini merupakan karya fiktif yang dirancang serealistis mungkin, agar kita dapat memetik pelajaran tentang loyalitas dan kemanusiaan. Terima kasih tulus telah menonton hingga detik terakhir.